Halo guys, di video kali ini aku akan bahas film horor dari Korea Selatan yang berjudul Gonjiam Haunted Asylum. Film ini dirilis pada tahun 2018. Buat kalian yang lemah jantung, lemah syahwat, impotensi, gangguan kehamilan dan janin, aku saranin buat ngecilin volume, simetriskan posisi rebahan, dan film pun akan kita mulai. Film bercerita tentang 7 remaja Korea yang akan melakukan live streaming untuk konten horor mereka. Sebut saja Ah Hyun, Ji Hyun, Charlotte, Sung Wook, Sung Hoon, Ha Jun, dan Ji Yoon. Untuk penyebutan nama-nama tadi, kalau ada salah mohon dimaklumi karena lidah masih medok di bahasa lokal. Film diawali dengan 2 orang bocil FF, sebut saja Dudung dan Maman, yang mencoba untuk memecahkan misteri rumah sakit jiwa yang terbengkalai dan katanya paling angker di Korea Selatan. Kemudian mereka langsung menuju tujuan utama mereka, yaitu satu-satunya kamar yang masih terkunci, dan kabarnya kamar tersebut memiliki kutukan, yaitu kamar 402. Saat Dudung sedang asik mencongkel pintu kamar, terdengarlah suara tertawa lain selain mereka. Sekedar info aja nih, Gonjia merupakan sebuah rumah sakit jiwa yang ada pada era 70-an, dibuat bukan hanya untuk orang dalam gangguan jiwa, namun juga diperuntukkan untuk penjahat politik, mata-mata, tentara korban perang, bahkan untuk aliran sesat. Rumah sakit Gonjiam sendiri memiliki seorang presiden wanita, dan dia fanatik sekali dengan tenis meja. Anehnya lagi, rumah sakit ini ditutup karena seluruh pasien yang berada dalam rumah sakit ini mati secara misterius. Nah, karena hal tersebut dan cerita 2 bocil FF yang hilang tadi membuat ide gila dari Ha Jun, pemilik Horror Times Channel, muncul. Bukannya ngajak orang-orang buat menjauhi rumah sakit itu, dia malah berniat untuk live streaming di channelnya. Dan akhirnya terbentuklah tim dari 7 orang tadi. Akhirnya setelah meeting yang panjang dan mereka udah puas party, hari yang dinanti pun tiba. Di tengah perjalanan mereka pun taruhan siapa yang akan buka pintu kamar 402. Karena seperti yang aku jelasin sebelumnya, kamar itu merupakan kamar paling horor, dan akhirnya terpilihlah Ji Yoon. Tak lama kemudian akhirnya mereka sampai di tujuan. Setibanya di sana, mereka langsung mendirikan tenda sebagai base camp dan juga sebagai ruang kontrol untuk live streaming. Scene pun berganti ke malam hari. Ha Jun tetap tinggal di base camp untuk mengontrol live streaming, sementara ke-6 anggota Horror Times lainnya bergerak untuk masuk ke dalam rumah sakit. Tapi sebelum mereka masuk, Sung Hoon dan Sung Wook ditugaskan oleh Ha Jun untuk memasang kamera terlebih dahulu. Di tengah perjalanan mereka nemuin cawat jumbo. Entah itu cawat orang yang habis hohihe atau mungkin cawat milik penghuni rumah sakit. Kemudian mereka mengikatnya di pohon sebagai tanda jika seandainya mereka tersesat. Akhirnya mereka pun tiba di depan pintu rumah sakit dan terlihat dengan jelas tulisan Arab yang berbunyi, siapapun yang masuk bisa mati. Namun mereka tak menghiraukannya dan tetap masuk. Saat di dalam, Charlotte meletakkan air suci dari gereja sebagai penjaga datangnya hantu. Saat Sung Wook sedang menjelaskan program kerja mereka, tiba-tiba bukannya lari sambil lambaikan tangan ke kamera, mereka malah langsung masuk ke dalam kantor kepala rumah sakit. Di dalam kantor mereka menemukan foto-foto penghuni rumah sakit, sang kepala rumah sakit yang sedang bermain tenis meja, dan sebuah foto yang di dalamnya ada seseorang yang sedang memegang boneka. Scene pun berpindah di mana Ha Jun selaku ketua Horror Times membagi mereka menjadi beberapa kelompok dan berniat akan melakukan ritual pemanggilan arwah. Ji Hyun dan Charlotte menjelajahi laboratorium. Saat mereka di depan lab, ada tulisan masih hidup. Bukan tidak penting, tapi ingat aja dulu ya tulisan ini. Di dalam lab mereka menemukan boneka kecil yang ada di foto tadi. Dan secara tak sengaja Charlotte memecahkan botol yang berisi bangkai ayam. Karena takut, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk keluar dari dalam lab.
Shin pun berpindah menuju Ji-hyun dan Ah-hyun yang berada di dalam lantai 3. Di dalam sebuah ruangan mereka menemukan sebuah bangkai burung dan sebuah meja pingpong. Kemudian mereka masuk ke dalam sebuah ruangan yang menjadi tempat mandi para penghuni rumah sakit. Dan saat masuk ke ruangan sebelah, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah benda mirip kepala manusia. Shin berpindah lagi di mana mereka saat ini sudah berada di depan pintu kamar 402. Sung-wook berusaha dengan sekuat jiwa dan raga mencoba membuka pintunya, namun tetap tidak terbuka. Akhirnya mereka berenam berkumpul kembali dan berniat melakukan hal yang lebih greget lagi, yaitu upacara pemanggilan arwah. Upacara pun dimulai di sebuah ruangan yang sudah dipersiapkan oleh mereka. Setelah melakukan ritual bakar kemenyan, mereka pun ketakutan karena lilin yang tiba-tiba mati dan semua lonceng yang mereka pasang di ruangan mulai bergetar. Namun ternyata itu hanya ulah Sung-wook dan Sung-hoon untuk menarik viewers. Tapi tiba-tiba kompor yang ada di dalam tenda menyala dengan sendirinya, lampu yang mulai remang-remang dan komputer yang mulai error. Mereka berenam akhirnya memutuskan untuk masuk kembali ke ruangan laboratorium, dan kegaduhan pun dimulai. Ji-hyun dan Charlotte meyakinkan bahwa boneka itu awalnya tidak ada di sana. Charlotte memperingatkan Sung-wook untuk tidak menyentuh boneka itu, namun dia tetap memegang bahkan bermain dengan boneka itu. Charlotte yang ketakutan akhirnya berlari meninggalkan ruangan itu, diikuti oleh Ji-hyun dan Ji-yoon, dan ternyata itu adalah ulah mereka bertiga. Saat mereka berkumpul kembali, Charlotte marah kepada Sung-wook karena setiap benda yang ada di dalam tempat-tempat tersebut dilarang untuk disentuh. Akhirnya mereka lanjut masuk ke dalam sebuah ruangan bekas klinik. Dan di sana banyak kotak-kotak kayu, dan anehnya setiap kotak-kotak itu memiliki lubang. Di sini Sung-wook mencoba untuk menipu mereka lagi. Karena penasaran, Ji-hyun mencoba masukkan tangannya ke lemari, dan tiba-tiba bukan itu saja, tiba-tiba pintu lemari tersebut terbuka dan shell Charlotte pun terangkat. Ji-hyun dan Ah-hyun tidak ikut dengan mereka karena sedang asik memasang lampu di depan pintu kamar 402. Shin pun berpindah menuju Charlotte dan Ji-hyun. Betapa terkejutnya mereka, tulisan yang bertuliskan masih hidup kini sudah berganti menjadi bunuh diri. Dan karena ketakutan mereka akhirnya lari keluar dan memutuskan untuk berhenti. Karena melihat semua kejadian itu, Ji-hyun dan Sung-wook bertanya kepada Ha-jun apa benar grafiti di tembok itu berubah. Namun Ha-jun berbohong dan mengatakan grafiti itu tidak berubah, tapi mereka tidak mempercayainya. Shin berpindah ke Ha-jun yang sedang mengecek rekaman, dan di sini dia menyadari bahwa itu bukan mereka yang merekam. Dan tiba-tiba kemudian saat monitor sudah menyala, ternyata Sung-wook dan Sung-hoon sedang melakukan rapat koordinasi terbatas dan mendesak Ha-jun untuk meminta jatah AdSense yang lebih tinggi untuk melanjutkan live streaming. Dan Ha-jun pun menyetujuinya. Di sisi lain, Charlotte dan Ji-hyun yang masih terus berjalan tanpa arah menemukan cawat jumbo yang di awal cerita tadi. Karena udah deal, Sung-wook dan Sung-hoon melanjutkan live streaming ke kamar mandi dan terdengar bunyi yang cukup keras dari ruangan peralatan. Mereka pun memberanikan diri masuk ke dalam ruangan peralatan, dan di sana mereka disambut dengan hal yang tidak terduga. Dari mulai kursi roda yang bergerak sendiri sampai semua peralatan yang tiba-tiba berada di atas mereka. Dan tiba-tiba Shin pun berganti dengan Charlotte dan Ji-hyun yang ternyata mereka hanya berputar-putar di tempat itu. Mereka sadar pas melihat cawat jumbo yang dijadikan tanda tadi. Dan bukan hanya itu, keanehan pun berlanjut dengan Charlotte yang menginjak bangkai ayam yang ada di laboratorium, lengkap dengan pernak-pernik seakan mereka berada di lab. Saat Charlotte memanggil Ji-hyun, tiba-tiba Ji-hyun berubah menjadi hantu beatbox.
Saat Charlotte lari dari Ji-hyun, dia sampai di tenda base camp. Alangkah terkejutnya dia saat masuk ke ruangan, bukannya bertemu dengan Ha-jun, ia malah masuk ke sebuah ruangan yang aku duga itu adalah ruangan 402. Di sana ia melihat Ji-hyun terdiam di sudut ruangan, dan tiba-tiba boneka di awal cerita tadi udah berada di kakinya. Gak hanya itu, di dalam ruangan udah ada sosok hantu bugil. Mungkin dia adalah pemilik dari boneka tersebut. Dan saat akan mencoba kabur, tiba-tiba scene berpindah di mana Sungwook udah tersadar dan berlari menuju Ji-hyun dan Ah-hyun yang sedang asik membobol kamar 402. Saat tiba di sana, ia menceritakan semuanya kepada mereka. Melihat hal itu, Ha-jun menelpon Ji-hyun dan memaksanya untuk tetap membuka kamar 402. Dan tiba-tiba bola pingpong terlempar ke arah mereka dan pintu pun terbuka dengan sendirinya. Dan semua pun berubah menjadi gelap. Ternyata mereka bertiga udah berada di dalam kamar 402. Yang lebih buat terkejut, ruangan itu nggak ada pintunya sama sekali. Air menggenang dan ada permukaan air di atas atap. Dan sudahlah. Setelah itu mereka dikejutkan dengan tangan yang akan menutup wajah mereka. Kemudian Sung-hoon menggunakan kamera dan tiba-tiba bagai tamu yang tak diundang, ternyata Ha-jun udah berada di depan kamar 402. Dan saat dia melihat keluar jendela, alangkah terkejutnya melihat Kage Bunshin-nya sedang berada di bawah. Dan tiba-tiba masih ada satu lagi yang masih hidup. Saat Sungwook terbangun, ternyata dia udah terikat di kursi roda. Dan tiba-tiba dan film pun berakhir. Dari keseluruhan film tadi, pesan yang dapat kita ambil adalah carilah AdSense di tempat yang aman dan situasi yang tepat. Oke, gimana filmnya tadi? Cukup menggoyahkan jantung kalian semua nggak? Kalau mau lebih greget lagi, kalian bisa tonton langsung film ini kalau menurut kalian film ini menarik. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe sebagai bentuk dukungan buat channel ini untuk terus upload video-video seru selanjutnya. Dan kalian juga bisa tambahin di kolom komentar kalau kalian ada rekomendasi untuk film selanjutnya. Kami dari JNB Team mau pamit undur diri dulu. Tata titi tutu and see you.